Nama saya Sastri Sunarti. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Pusat Riset, Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan di Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta. Untuk tantangan yang pertama saat ini, terutama yang kami rasakan di pusat riset adalah soal kualifikasi SDM yang mumpuni, yang betul-betul menguasai tentang digitalisasi. Saat ini memang kami ada satu kelompok riset yang fokusnya kepada digital humanities, tetapi itu hanya baru katakanlah 1 atau 2 orang ya, seperti Dr. Alan Darmawan yang tamatan dari Jerman. Nah, jadi persoalan kualifikasi SDM itu penting, yaitu tantangan teknisnya. Lalu kemudian juga kita mungkin mendapatkan tantangan dari segi antar lembaga. Sering masih ada tumpang tindih antara pengerjaan digitalisasi, misalnya di bidang kami ini, sosial humaniora, di bidang sastra misalnya. Seperti dulu di rumah lama kami yang bernama Badan Bahasa, itu sudah ada pendigitalisasian sastra, manuskrip, dan tradisi lisan. Nah, ketika para peneliti berpindah ke BRIN, pekerjaan kami, tugas dan fungsi kami tidak jauh berbeda dengan pekerjaan yang ada sekarang di Badan Bahasa atau barangkali nanti dengan mitra kami di Kementerian Kebudayaan. Nah, ini perlu ada bicara, duduk bersama agar tumpang tindih itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, kita bisa misalnya saling menginfokan, ini sudah dikerjakan oleh Badan Bahasa, mungkin BRIN tidak perlu mengerjakan lagi. Atau Kemendikbud sudah mengerjakan, BRIN mungkin bisa mendapatkan linknya, seperti itu. Ya, kita perlu ada tindak lanjut ya. Setelah kita melakukan proyek digitalisasi, misalnya manuskrip, kalau hanya kita simpan di repositori dan tidak kita berikan akses kepada generasi muda, pasti itu hanya menjadi sama seperti kerja dengan medium sebelumnya, laporan dicetak, disimpan. Nah, ketika kita membuka akses kepada generasi muda, itu akan membuka peluang-peluang. Misalnya dari sumber manuskrip itu kan banyak sekali informasi pengetahuan lokalnya. Atau misalnya motif hiasan yang kita sebut iluminasi dari manuskrip itu sangat kaya. Tradisi lisan kita sangat kaya. Bisa menjadi potensi misalnya yang sudah kami tawarkan, coba kerjasama dengan Anantarupa, kami menawarkan dari hasil riset kami untuk bisa menjadi bahan game war-nya Anantarupa. Atau dari cerita 7 Bidadari bisa menjadi game fashion. Nah, ini baru kami tawarkan, tapi belum menjadi satu hasil. Yang sudah ada adalah dari hasil riset cerita-cerita tentang asal-usul nenek moyang, itu sudah kami jadikan buku cerita. Lalu ada potensi untuk menjadi pengembangan dari hasil riset itu menjadi animasi yang sederhana yang kami kerjakan bersama mahasiswa DKV yang sedang magang di BRIN. Jadi perlu ada tindak lanjut dari proses digitalisasi kepada generasi muda. Yang pertama ya, ketika kita melakukan suatu proses digitalisasi, kita perlu ada informed consent ya, bahwa masyarakat itu setuju ini akan dipublikasikan atau digitalisasi yang bisa disebarluaskan, itu satu. Dan juga ada kewajiban dari hasil digitalisasi itu kita kembalikan ke masyarakatnya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau dia hanya sekedar pendigitalisasian, itu tidak apa-apa, sudah banyak yang melakukan ya. Sebut saja seperti apa yang dilakukan oleh Arkadia, mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip kita di seluruh Indonesia. Tetapi ketika dia menjadi satu produk yang bernilai ekonomi, nah itu baru ada semacam aturan yang harus mengatur. Dia kalau bisa misalnya menjadi aturan dalam ekonomi sirkuler misalnya, berkelanjutan. Nah, keuntungan si pemilik budaya itu juga harus diberikan. Jadi jangan hanya si peneliti yang mendapatkan keuntungan. Peneliti kan sudah mendapatkan outputnya dari publikasinya, dari memperkaya data raya dia tentang digitalisasi. Tetapi ketika dia dikembangkan mempunyai nilai ekonomi, itu yang perlu diatur dalam suatu regulasi yang adil, yang fair bagi semua pihak. Menurut saya demikian. Kalau kami kembali ke BRIN ya, kami bersama RMPI atau katakanlah kami dari peneliti itu punya kewajiban wajib serah, wajib simpan hasil-hasil riset kami ke BRIN.
Dulu itu nggak terfikir ya di lembaga lama ya. Jadi sering sekali disimpan oleh peneliti, penelitinya pensiun, ikut pensiun lah data itu. Nah sekarang nggak boleh di BRIN. Nah hasil dari sana juga dikembangkan oleh Direktorat Resipatori Publikasi Ilmiahnya BRIN. Lalu kemudian kami menjadikan itu e-book yang bisa disebarluaskan, dan RMPI tidak hanya untuk para peneliti BRIN. Dari orang luar yang memasukkan atau submit buku-bukunya atau hasil-hasil risetnya, atau ada satu program namanya APL, akuisisi pengetahuan lokal, itu sudah ada sebanyak 161 karya yang diakuisisi oleh BRIN, lalu disebarluaskan, dan si penulis buku atau bentuknya dokumentasi, film, itu mendapatkan reward dari BRIN. Nah, jadi ada semacam ukuran untuk menentukan, tentu melalui seleksi, melalui reviewer, melalui penilaian beberapa tahap dari para tim editor, sehingga dia layak untuk dijadikan e-book kah atau dijadikan tadi cerita bergambar, komik, tergantung si pelamar itu masuknya kemana. Nah, di akuisisi pengetahuan lokal itu sudah kami lakukan bersama BRIN ya. Jadi ada aturan mainnya dan ada pembagian katakanlah semacam penghargaan kepada penulis atau pendokumenter yang memasukkan karyanya ke dalam program tersebut. Kita memang harus banyak melakukan dialog itu dengan generasi muda ya. Kalau misalnya dari hasil-hasil riset kami, biasanya pastilah konteks budaya, suatu objek budaya yang kami digitalisasi itu dimasukkan, karena itu bagian dari metode penelitian kita. Jadi informasi itu juga harus sampai kepada generasi muda kita, karena ketika dia berubah medium pasti berubah pendekatannya. Nah, dia akan bisa kehilangan konteks kalau latar belakang misalnya katakanlah satu tarian misalnya. Mengapa sebuah tarian itu ada? Apakah dia kepentingannya untuk ritual atau itu hanya bentuknya sebagai sebuah pertunjukan saja? Itu perlu ada konteksnya. Dan kita harapkan di dalam medium yang baru ini konteks itu juga masuk. Nah, di dalam langkah-langkah riset itu biasanya ada penjelasan itu. Nah, ini juga harus sampai kepada generasi muda kita supaya dia tidak tercerabut dari konteksnya. Jadi kembali kepada bagaimana transfer ilmu pengetahuan itu berlangsung kepada generasi muda kita.